Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo semuanya, kemarin kita sudah membahas mengenai tips menghadapi psikotes. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai kesalahan yang sering dilakukan saat mengerjakan psikotes. Nah, apa saja kesalahan yang sering dilakukan oleh kita saat mengerjakan psikotes? Mungkin tanpa sadar ya, tapi kesalahan tersebut tetap dilakukannya. Yang pertama, terlalu mempercayai tips yang beredar. Entah itu didapat dari internet maupun dari buku-buku yang dijual bebas di toko buku. Saya sering melihat di toko buku ada buku-buku yang membahas mengenai cara-cara mengerjakan psikotes. Nah, di sana di internet juga ada ya. Jadi seperti YouTube gitu, channel yang membahas mengenai gimana caranya mengerjakan tes PAPI, misalnya PAPI kostik, untuk bisa lolos pada posisi administrasi. Nah, di sana dijelaskan juga mengenai caranya seperti apa supaya hasilnya misalnya dengan kan PAPI kostik banyak yang diukur tuh. Misalnya ada faktor C. Nah, itu di faktor C itu bagaimana cara supaya nilainya tinggi. Padahal bukan hanya dari satu tes saja yang kita nilai. Jadi psikotes itu biasanya hasilnya kita integrasikan dari beberapa tes yang diukur. Semuanya kita nilai, bukan hanya dari satu tes saja. Selain alat tes yang tadi saya sebutkan, yaitu PAPI kostik, ada juga alat tes yang biasanya dimanipulasi oleh rekan-rekan sekalian. Apa itu? Tes koran. Nah, mungkin teman-teman tahu ya tes koran itu seperti apa ya, dimana teman-teman diminta untuk menghitung, jadi menjumlahkan angka. Nah, biasanya tips yang beredar itu adalah bagaimana caranya menghitung itu supaya hasilnya lurus seperti itu grafiknya. Padahal hasil seperti itu otomatis akan dicurigai oleh psikolog. Jadi biasanya kita akan melihat bukan hanya dari situ saja stabilitasnya, tapi juga dari tes-tes yang lain. Apakah benar orangnya sestabil itu mengerjakan tesnya? Nah, alat tes yang lain yang biasa sering dimanipulasi oleh orang-orang dalam mengerjakan psikotes adalah tes gambar. Nah, di mana biasanya mereka mengikuti tips supaya misalnya menggambarnya harus seperti ini, menggambarnya harus seperti itu. Padahal bukan hanya itu saja yang kita nilai. Memang gambar kita nilai, tapi bukan hanya itu saja yang kita nilai. Jadi alat tes tersebut merupakan dukungan untuk alat-alat tes yang lain. Jadi semuanya saling berintegrasi. Jadi kalau misalnya dalam satu tes misalnya hasilnya A, tapi di tes yang lain hasilnya B, otomatis kita akan curiga, kok kontradiksi ya hasilnya ya. Nah, akan kita dalami lagi mungkin dari tes-tes yang lain. Jadi hasilnya jadi tidak relevan dengan diri sendiri. Akhirnya justru psikolog tidak mempercayai hasil tes tersebut. Nah, kedepannya kalau seandainya mau mengerjakan psikotes, silakan dikerjakan sesuai dengan diri sendiri saja. Tidak perlu mengikuti tips-tips dari orang lain. Karena jika mengikuti tips dari orang lain, khawatirnya yang dihasilkan adalah hasil dari orang tersebut, bukan diri sendiri. Ya, silakan dikerjakan sesuai dengan diri sendiri saja. Kesalahan yang kedua adalah tidak mendengarkan instruksi dengan baik dan benar. Seperti tips yang saya berikan di materi kemarin, itu psikotes kan ada banyak ya, ada banyak alat tesnya, waktunya juga berbeda-beda, instruksinya berbeda-beda. Silakan didengarkan. Mungkin akan terasa bosan, mungkin akan terasa lelah, tapi tolong diperhatikan instruksinya. Kenapa? Ada beberapa tes yang misalnya cara pengerjaannya berbeda dengan tes yang sebelumnya. Untuk tes yang pertama hanya satu mengisi jawabannya, untuk tes yang kedua ternyata harus dua mengisi jawabannya. Nah, kalau seandainya ternyata kita tidak mendengarkan instruksi, kita isinya hanya satu semua, tapi ternyata harusnya jawabnya dua, otomatis kesalahan yang merugikan diri kita sendiri. Jadi silahkan didengarkan instruksi dengan baik dan benar. Kalau misalnya memang tidak paham instruksinya, silahkan ditanyakan kembali. Tidak perlu malu untuk bertanya, ya. Nah, kesalahan yang ketiga adalah terlalu ingin dinilai baik, jadi tidak tampil apa adanya. Sebenarnya wajar sih, tidak ada orang yang mau dinilai buruk ya. Tapi kalau seandainya memang dalam menghadapi psikotes, sebaiknya memang tampillah apa adanya. Dengarkan instruksinya, kerjakan sesuai dengan diri sendiri, tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Hasilnya kalau di psikologi disebutnya faking good, atau bisa juga faking bad, karena mungkin tidak ingin dinilai baik, jadi hanya pengen dinilai buruk, dinilai negatif oleh orang lain. Nah, faking good dengan faking bad ini berarti kan tidak tampil apa adanya, tidak sesuai dengan diri sendiri. Akhirnya kalaupun seandainya misalnya nih kita faking good, kemudian hasilnya baik nih, kemudian diterima. Nah, otomatis hasilnya itu tersebut nanti akan mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kita. Kalau misalnya memang hasilnya tidak baik, kinerja kita tidak baik, tidak sesuai dengan hasil psikotes, pasti akan dipertanyakan, nah, ini gimana sih psikotesnya begini kok ternyata orangnya begini ya gitu. Nah, jadi otomatis itu akan merugikan diri sendiri.
Kesalahan yang keempat adalah attitude yang kurang baik saat proses psikotes dilakukan. Ingat nggak pernah ada iklan kalau kesan pertama itu begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Nah, di situ kesan pertama itu memang yang paling utama. Artinya penampilan. Tolong diperhatikan penampilan Anda. Menggunakan pakaian yang formal, walaupun tidak perlu pakai jas, tidak perlu pakai jas itu kayak laki-laki misalnya, tapi setidaknya menggunakan kemeja, menggunakan celana kain, kemudian pakai sepatu, jangan pakai sandal jepit, atau apalagi kalau misalnya menggunakan celana pendek, pakai kaos itu tidak sama sekali. Otomatis penampilan tersebut sudah dinilai tidak baik. Kenapa? Nah, proses psikotes itu walaupun hanya hasil tesnya saja yang kita nilai, tapi kita juga menilai dari hasil observasi selama tes seperti apa, penampilannya bagaimana, attitude-nya bagaimana, misalnya cara menjawab atau cara bertanya atau misalnya cara memperlakukan orang lain, itu semuanya kita nilai, kita observasi namanya. Kalaupun seandainya misalnya di saat psikotes kita misalnya terlalu lelah atau misalnya tidak kondusif ininya, mungkin lebih baik dijadwalkan ulang saja daripada kita mengerjakan tesnya tidak sesuai dengan attitude yang baik. Salah satu contoh attitude yang tidak baik adalah di saat melakukan psikotes online ternyata orangnya sambil merokok. Nah, bagaimana coba bekerja sambil merokok? Mungkin kalau seandainya di perusahaan dia yang sebelum dia melamar di perusahaan yang akan dia tuju, mungkin merokok boleh. Karena misalnya dia dari perusahaan rokok, tapi kan perusahaan yang lainnya belum tentu bisa mentolerir hal tersebut. Jadi sebaiknya, kalaupun seandainya misalnya memang tidak nyaman kondisinya, mungkin minta istirahat saja dulu sebentar. Mbak, boleh nggak saya istirahat dulu sebentar? Keluar dulu, kalau misalnya memang mau merokok, silahkan merokok di luar. Jangan di lingkungan atau jangan di kelas di dalam psikotes selama tes itu berlangsung. Nah, kesalahan yang kelima adalah kurang mempersiapkan diri. Biasanya psikotes itu memang dijadwalkan beberapa hari sebelumnya, ataupun kalau misalnya mepet-mepet gitu ya, setidaknya sehari sebelumnya. Nah, silakan dipersiapkan diri Anda. Seperti tips yang sebelumnya, di materi sebelumnya, fisiknya harus sehat, kemudian mental juga harus sehat. Setidaknya persiapkan alat tulis. Memang biasanya kami sediakan untuk melakukan psikotes kalau misalnya dikerjakan secara tatap muka, tapi sebaiknya disiapkan sendiri. Mempersiapkan diri sendiri selama proses psikotes dilakukan itu mencerminkan kalau kita ready atau siap untuk bisa menerima tantangan atau kondisi apapun dalam psikotes. Jadi sebaiknya memang dipersiapkan saja. Kalau misalnya memang perlu tanyakan saja pada orang-orang yang menghubungi Anda sebelum psikotes. Kira-kira apa yang harus saya persiapkan? Kemudian kalau misalnya memang kira-kira waktunya berapa lama, kemudian apa saja yang akan saya lakukan, kemudian kira-kira butuh waktu berapa lama sampai ke lokasi kalau misalnya memang tatap muka, kalau online kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan, itu yang harus ditanyakan. Tidak perlu malu untuk bertanya, karena malu bertanya itu sesat di jalan. Kesalahan-kesalahan yang tadi saya sudah sebutkan merupakan kesalahan yang cukup fatal dalam melakukan psikotes. Sebaiknya jangan dilakukan lagi ya. Nah, untuk berikutnya, like dan subscribe dulu untuk bisa mendengarkan tips-tips menarik dari saya dan bermanfaat dari saya. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan atau yang diangkat mengenai materi-materi seputar psikotes atau dunia kerja, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap kunjungi channel YouTube Biro Psikologi Solutiva untuk menerima tips-tips menarik dan bermanfaat di seputar dunia kerja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.